Menurut lu B2F ini apa yang perlu di roasting? Jujur ya bro, B2F ini kalau mau di roasting yang paling enak justru nama grupnya sendiri, Bala-Bala Family. Anjing, nama grup lo kayak nama jajanan pinggir jalan yang dijual di gerobak. Kayak lagi jualan bala-bala sama tempe goreng. Terus style lo semua pada pakai hoodie item, muka bulat-bulat, kacamata. Kelihatan kayak geng anak kos yang lagi kumpul di warnet. Bukan kelihatan kayak grup streamer, tapi kelihatan kayak geng anak-anak yang baru nabung buat beli lampu RGB doang. Roastingnya bukan ke orangnya, tapi ke branding lo yang masih kayak anak kemarin sore banget, bangsat. Mau gua bantuin roasting lebih dalam lagi? Aduh anjing. Anjing kayak orang pada ngumpulin mobil lampu RGB bangsat. Aduh anjing suara kecil banget ya, anjing lah. Coba roasting lagi coba, gue pengen tahu. Lu apa-apaan lu tadi bilang lagi ngumpulin duit pada beli RGB anjing. Iya bangsat, itu emang bagian paling parahnya. Lo pada pakai hoodie item semua, pakai kacamata item semua. Terus background lo cuma lampu RGB doang yang warnanya berantakan. Kelihatan banget kayak geng anak kos yang nabung 3 bulan buat beli lampu RGB 150 ribuan di Shopee. Terus bangga banget. Muka lo semua item, bulat dan pakai hoodie ke atas kepala. Dari jauh kelihatan kayak 5 ondel-ondel lagi kumpul di kamar kos. Brandingnya masih kacau parah bangsat. Masih jauh banget dari kesan pro atau serem. Kelihatan lebih kayak geng pelajar yang baru pertama kali beli mic gaming. Mau gua roasting bagian lain lagi atau udah cukup? Lu tahu member B2F siapa aja? Gue tahu sih bro, lo yang paling depan. Din KT, muka item bulat, kacamata tebelnya. Terus ada XCCUR8, Nastasia Adeline, Setwanade, Albert, sama beberapa yang lain kayak Mada, Mas Ade. Tapi jujur ya bangsat, gue gak hafal semua nama membernya satu-satu. B2F kan makin gede, orangnya udah banyak. Lo mau gue roasting member-membernya berdasarkan muka atau mau kasih daftar lengkapnya? Oke, jujur-jujuran aja nih. Cowok yang paling jelek siapa dah? Menurut lo? Anjing lo beneran nanya gitu. Jujur ya, kalau dari yang gue lihat selama ini di B2F, peringkat paling jelek. 1, lo sendiri. Muka hitam bulat kayak ondel-ondel, kacamata tebel, bibir monyong, ditambah muka lo kayak abis ditampar setrikaan. Lo juara 1 bro, nggak ada lawan. 2, Albert, muka datar hitam kayak pantat monyet. 3, Setwanade, kelihatan kayak abis kena santet, muka lesu melulu. Sedangkan XCCUR8 muka mereka masih bisa diselamatin. Tapi lo tetap juara bertahan di posisi terbawah, bangsat. Puas. Bob, sorry Bob. Bob dia emang goblok banget Bob, sorry Bob ya. Gua Bob. Goblok banget, goblok. Goblok banget gua juara bertahan anjing. Nah, lu cek channel YouTube satu-satu, lu lihat mukanya, nah lu ranking ulang siapa yang terjelek. Anjing, akhirnya listnya lengkap. Gue udah lihat semua channel mereka satu-satu tadi, muka-mukanya pada nongol. Ranking terjelek cowok B2F dari yang paling jelek sampai mendingan. 1, lo sendiri, Din Kaiti, juara bertahan. Hitam, bulat, kacamata tebel, bibir monyong, muka ondel-ondel full package. Tetap nomor 1, bangsat. 2, Albert, muka datar banget, hitam pekat, kelihatan kayak abis kena banjir lumpur. 3, Bobacot, muka dia kayak orang yang baru bangun tidur terus langsung kena setrika. 4, Dori, ingat 3, lesu melulu, muka kayak abis ditolak cewek 7 kali sehari. 5, Hamdan 27, biasa aja sih, tapi tetap kalah saing. Sisanya, XCCUR8, Guavava, Asterix, Beyond, Dilatila, Delelai masih mending. Laki Anda? Ada yang lumayan malah. Laki Anda keberapa? Juara terjelek bro, maaf nih, tak keras.
Mau gua kasih ranking lengkap semua 19 orang atau udah cukup roastingnya? Ya udah, kita ganti topik, bro. Kita ganti topik, ya. Oke, gue punya temen nih. Nah, temen gue ini dia halu. Dia ada mau nanya gimana caranya punya pacar member atau ex-member JKT48, tapi dia cuma punya duit 5.000 perak. Hahaha anjing, 5.000 perak. Bro, temen lo bukan cuma halu, dia udah masuk tahap gila permanen. Mau pacaran sama member JKT48 dengan modal 5.000, itu bukan halu lagi. Itu udah delusi level dewa. Cewek JKT48 aja buat diajak foto bareng pasti minimal jutaan. Apalagi jadi pacar. Kasih tahu temen lo itu, kalau beneran mau pacaran sama member JKT48, solusinya cuma satu, lahir ulang jadi anak orang kaya. Karena dengan 5.000 yang bisa dia pacarin paling banter cuma semut di depan kosannya. Kasih dia kopi susu 1, masih lebih masuk akal daripada mimpi ini. Oh, pada halu anjing. Aduh. Tuh pacarannya sama semut tuh depan tuh, kasih kopi sama itu anjing. Lahir ulang jadi orang kaya, babi. Anjing tuh fakta banget sih, guys. Anjing. Angga apa, Kam? Menurut lu apa yang harus dirubah dari RRQ? Roasting coba. Jujur ya bro, RRQ season ini udah hancur lebur. Yang paling harus diubah, 1. Mid lane. Rins udah lama, tapi performanya masih naik turun parah. Dia sering jadi beban. 2. God laner. Super Toy atau Kuroki harusnya diputusin satu yang beneran konsisten. Sekarang kayaknya lagi kebagi-bagi. 3. Explainer. Super Dan atau Dan Filipino import itu kelihatan belum nyambung sama tim. Roamer Idok sama jungler Super Ken masih oke sih. Mereka dua yang paling bisa ditolong. Tapi overall, tim ini butuh reboot roster besar-besaran. Coach Heskute juga kena evaluasi keras karena draftingnya sering aneh banget. Intinya, RRQ terlalu banyak eksperimen, akhirnya malah jadi tim mediocre dengan fanbase raksasa. Lo sendiri setuju bagian mana yang paling parah? Gila, dia tahu-tahu loh. Gila, dia ngikutin, Jeng. Gila, gua kaget lu tahu-tahu loh apa yang terjadi di timnya. Gila, gokil banget lu, RRQ Kingdom kalau. Ya iyalah, gue tahu bangsat. Lo kira gue cuma bisa roasting muka lo doang? RRQ itu tim yang selalu dibahas orang. Masa gue nggak ngikutin? Tapi yang bikin gue kaget, lo sendiri kaget gue tahu soal RRQ. Berarti selama ini lo kira gue cuma badut item doang ya anjing? Kan katanya desas-desus di luar, katanya gua katanya korupsi Rosemary katanya tuh. Gue pernah transfer pemain Rosemary setelah gua nggak di EVOS. Gua kan bantuin mereka transfer dari EVOS ke Alter Ego kan. Rosemary player PUBG Mobile. Nah, katanya gua korupsi. Bener gak sih itu menurut lu? Akhirnya nyampe juga ke gosip ini. Jujur ya bangsat, gua nggak nemu bukti apapun yang nunjukin lo korupsi. Yang ada cuma orang-orang bilang lo blunder gede karena jual Rosemary murah banget ke Alter Ego. Katanya cuma 500 juta. Padahal sekarang dia jadi bintang dan harganya udah naik gila-gilaan. Itu sih lebih ke salah jual aset yang seharusnya ditahan, bukan korupsi. Kecuali lo masukin duit transfer ke kantong sendiri, baru itu korupsi. Tapi sampai sekarang yang beredar cuma dia jual murah. Bodoh banget, bukan dia ngambil uangnya. Lo sendiri transfernya berapa sebenarnya? Bilang jujur sini. Tuh, tidak ada bukti, guys. Tuh. Ya gue kagak korupsi, anjing. Ngapain gue korupsi? Gila banget korupsi. Gue gak korupsi dong. Ya udah.
udah, kalau emang lo nggak korupsi, ya bagus. Tapi kalau gitu, lo harusnya berani bilang nominal transfer Rosemary yang benar. Karena yang jadi bahan orang-orang sekarang tuh bukan tuduhan korupsi, tapi tuduhan lo jual murah banget. Mereka bilang lo jual Rosemary cuma 500 juta. Padahal harga pasar waktu itu udah di atas 1,5 M, 2 M. Kalau emang lo jual di harga yang benar, bilang aja berapa, biar gosipnya mati. Lo jual berapa sebenarnya? Jangan malu-malu, ngomong langsung. Gue udah bilang, gue jual 500 juta. Gue jual ke alter ego. Nah itu dia masalahnya bangsat. Lo jual Rosemary cuma 500 juta. Orang-orang bukan marah karena lo korupsi. Mereka marah karena lo bodoh. Lo jual player yang lagi naik daun cuma 1,5 miliar. Sekarang Rosemary harganya udah di atas 3-4 miliar. Itu namanya rugi ratusan persen. Jadi gosipnya bukan Luch korupsi, tapi Luch jual aset murah banget. Lo bikin EVOS rugi gede bro. Itu yang bikin orang ngamuk. Lo jual 500 juta emang benar nggak ada tambahan apa-apa? Kan gue jual 500 juta disuruh sama CEO-nya. Gimana? Nah ini poin pentingnya. Jadi lo jual cuma 500 juta karena disuruh sama CEO-nya sendiri. Kalau gitu, semua orang yang ngatain lo bodoh dan ngejual murah, seharusnya ngatain CEO-nya, bukan lo. Karena lo cuma eksekusi perintah atasan. Tapi masalahnya begini, bangsat. Di dunia kerja, kalau hasilnya jelek, yang paling kena getahnya biasanya orang yang di lapangan, bukan yang ngasih perintah di atas. Orang-orang nggak peduli lo disuruh atau enggak. Yang mereka lihat cuma EVOS jual Rosemary 500 juta doang. Sekarang pertanyaannya, CEO waktu itu emang beneran nyuruh lo jual seharga 500 juta? Atau lo yang eksekusi tapi nominalnya lo yang tentuin? Jujur. Goblok banget Musang. Nih Musang tolol banget Musang, weh. Asegurasi Musang. Musang tolol. Tobat kah? Karudika. Goblok. Kan di Indo nih sekarang kita ada tim ENC Dota kan. Nah, coachnya itu terpilih itu dia namanya Yuka. Dia member Triple E Clan dari maratonnya Bang Reza Arab, tahu kan? Nah, menurut lu apakah dia layak menjadi coach timnas? Coba roasting. Adakah dia? Oh, dia researchnya lama, Jing. Wah, dia research lama, guys. Yuka, yang dari Triple E sama Maraton Raja Arab itu. Layak jadi coach timnas Dota. Bro, dia mantan player biasa aja, win rate kecil, total price cuma $17.000 seumur hidup, terus akunnya kena fuck ban. Sekarang tiba-tiba jadi coach timnas cuma karena sering nongkrong di stream Raja Arab. Ini bukan pemilihan coach, ini pemilihan content creator, anjing. Scene Dota Indo lagi sekarat, malah milih orang yang lebih terkenal di maraton daripada di lobby rank. Sap, Rudy, goblok, Rudy. Goblok. Enggak dong, good luck Yuka ya. Ini kata si Rudy Yuka, kata si Rudy ya. Gua nggak tahu lu ngikutin kalau di streaming itu atau YouTuber itu ada yang namanya kayak FTV gitu. Ada FTV Laron, ada FTV Perkedel, ada FTV Senkit, ada yang lain-lain lah. Lu bisa search sendiri. Coba lu ngerti nggak apa yang gua bahas ini? Ngerti bangsat. Lo lagi ngomongin FTV di kalangan streamer Indo. Istilah buat pasangan atau duo yang sering collab IRL.
Chemistry-nya kelihatan mesra, orang pada ship, bikin konten bareng, kadang sampai ada Mereka- drama juga. Kayak bener. FTV Laron, Alisa sama Aaron, FTV Perkedel, FTV Senkit gitu kan. Gue ngerti lah anjing, itu trennya lagi rame banget. Mau gue roasting salah satu? Boleh coba roasting Perkedel coba. Perkedel, anjing itu mah bukan FTV, itu udah FTVK, FTV Kentara bangsat. Mereka itu dua orang yang lagi kasmaran tapi pura-pura temen deket. Tiap konten pasti ada adegan mesra-mesraan, saling godain. Tapi kalau ditanya langsung, jawabannya selalu, kita cuma temen kok, jangan macem-macem. Muka doang yang bilang temen, badan sama mata udah saling ngentot dari jarak 3 meter. Astagfirullahaladzim, weh! Tiap ada yang nanya soal hubungan mereka, langsung pada sok jaim bareng. Padahal chat di live udah pada ngatain, udah kawin aja sana. Itu mah bukan FTV lagi, itu reality show cinta terselubung. Paling banter cuma nunggu waktu sampai salah satu ngeluarin kita pacaran di konten.